Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kabar kalian gimana hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai strategi belajar pada saat pandemi. Nah, di sini tuh di ini ya. Oke. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya cara-cara efektif dan tidak membosankan selama belajar di rumah itu. Kalian yang pertama itu waktunya diatur-atur gitu. Jadi di sini itu dibahas bahwa kalian mulai belajar membuat jadwal gitu kan. Anak-anak di sini suka nggak buat jadwal sendiri? Kalau buat jadwal, kenapa? Suka. Oke, buat jadwalnya biasanya seperti apa? Kalau pagi nih bangun tidur gitu, diatur kan, mau mandi dulu lalu makan gitu kan. Kalian mau melakukan hobi kalian masing-masing gitu kan, setengah jam atau sejam gitu. Dilanjut lagi gitu kan, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Biasanya kalian seperti itu nggak? Kalau kadang-kadang seperti itu ya. Memang tidak mudah ya anak-anak melakukan seperti itu gitu. Mulai dicoba dari sekarang gitu, karena nanti ketika kalian mencoba untuk menjadwalkan itu gitu, jadi pelajaran atau tugas-tugas memang harus dilakukan itu menjadi tidak terlewat gitu. Nah, selanjutnya juga mengenai kesehatan ya. Kalau misalkan kalian kurang tidur, terus juga selain itu makanan tidak teratur gitu kan. Di sini banyak gak sih yang masih suka makan mie instan? Masih, Bu. Masih. Masih, Bu. Oke, kadar yang perlu kalian makan terkait makanan-makanan yang tidak bergizi ya dan tidak sehat itu diatur juga, karena nanti berpengaruh kalau misalkan kalian sakit gitu kan, itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan gitu. Lalu di sini suasana belajar. Nah, belajar kalian itu kan beda-beda ya. Di sini juga tempat belajar nih. Kalau misalkan kalian belajar akan fokus ketika kalian itu dalam kondisi atau lingkungan yang seperti apa? Misalkan, yang gimana? Yang tenang. Oke, yang tenang, nggak berisik, jadi fokus gitu. Kalau misalkan kalian belajar gitu kan, di depannya ada TV, dinyalain juga gitu, buka buku gitu, ngelihat pelajaran, ngelihat TV lagi, ngelihat pelajaran, itu berarti nggak fokus kan. Terus ada HP di samping gitu, udah ada HP di samping, suaranya juga dibunyiin gitu kan, itu kan sangat mengganggu ya gitu kan. Juga kalian ada tugas nih dari guru yang satu, dikasih tugas terus disimpan, nggak langsung dikerjakan. Ada lagi guru mata pelajaran yang lain gitu ngasih tugas lagi, disimpan, berarti kan ditumpuk ya. Kalian kalau misalkan ditumpuk gitu, tugas-tugasnya jadi pusing nggak? Pusing. Jadi pusing ya. Ya, jadi alangkah baiknya gitu tugas-tugas yang dikasih itu dikerjakan satu persatu biar kalian juga nggak pusing. Dan ingat ya anak-anak, kalau misalkan kalian tidak mengerti, langsung tanyakan sama guru kalian gitu. Kalau misalkan nggak ngerti terus diam, udah gitu udah tuh nggak nanya, ada lagi pelajaran yang lain atau mata pelajaran yang sama dengan materi yang baru gitu, nanti malah makin nggak ngerti gitu dan kalian juga jadi makin pusing gitu. Lalu kalian juga kalau misalkan
terkait dengan belajar itu gitu ya. Kalian tahu nggak plus minus yang ada dalam diri kalian? Maksudnya kekurangan aku itu kalau misalkan belajar itu lingkungannya harus kondusif, nggak berisik, ya kan? Itu berarti kan balik lagi ke diri kita, belajarnya itu seperti apa gitu kan. Selain itu juga aku tuh bisa belajar dalam kondisi apapun gitu kan. Yang penting bisa untuk saya tuh mengatur diri saya sendiri gitu. Jadi kayak memotivasi, biarinlah gitu lingkungan seperti apa, yang penting aku fokus gitu, begitu kan. Jadi ada juga yang seperti itu gitu. Lalu di sini terkait kekuatan diri. Jadi kekuatan diri itu plus yang ada dalam diri kalian gitu. Kelebihan kalian itu seperti apa gitu. Kalian sudah tahu nggak sih kekurangan dan kelebihan dalam diri kalian? Kalau kalian belum tahu, kalian akan menemukan ketika kalian menghadapi satu persatu gitu kan masalah yang kalian hadapi. Contoh, tugas-tugas banyak nih. Kalau kalian kerjakan satu persatu gitu kan, walaupun itu deadline gitu tapi nggak beres, kalian di situ bisa ngoreksi. Berarti aku harus apa gitu. Karena kalau misalkan nggak kalian lakukan, kalian sama sekali nggak tahu apa yang harus kalian perbaiki, seperti itu. Selain itu juga, kalian sekarang kelas 10, kelas 11, kelas 12, ibu tanya sama kalian, kalian sebetulnya sudah ada tujuan atau belum? Dari berbagai jurusan. Kalian udah ada tujuan belum? Sudah. Kalau sudah ada tujuan, kalian semangat belajar naik turun itu wajar. Kalau sudah ada tujuan untuk menaikkan semangatnya lagi itu tidak terlalu sulit dibandingkan dengan anak-anak yang masih bingung nih, aku tujuannya apa, jadi belajar aja gitu kan, kerjain tugas aja gitu. Apalagi ya udah gimana nanti aja gitu, ya udah biarin aja tugas nanti aja gitu. Itu akan berbeda ketika gitu kan, aku sekarang kelas 10 gitu, aku di jurusan ini gitu kan, jurusan PLG gitu kan, jurusan pemasaran atau jurusan-jurusan yang lain gitu. Aku di sini gitu, sudah ada di jalan yang ini, tujuan aku gitu, sambil beriring belajar lulus. Contoh PPLG, aku mau jadi programmer gitu. Itu udah jelas ya, berarti tujuannya udah jelas dari sekarang mulai difokuskan gitu. Jadi ketika semangatnya turun, itu akan bangkit lagi dengan oh iya gitu kan. Semangat aku turun berarti aku harus semangat karena tujuan aku sudah jelas gitu kan. Aku ingin menjadi yang sudah diniatkan gitu. Selain itu juga anak-anak, kalian itu mata pelajaran banyak gitu ya, produktifnya juga banyak harus kalian pelajari gitu. Kalau misalkan nggak dengan literasi gitu kan, karena kan teori terus praktek gitu, jadi itu semua perlu juga kalian kembangkan gitu, untuk kalian tahu sebetulnya apa yang kalian perlu pelajari, karena sebetulnya semua juga perlu ya. Jadi ada juga yang nanya nih, ibu sebetulnya kalau misalkan saya belajar lebih baik fokus kemana ya? Jadi gini anak-anak, mau mapel yang lain atau nggak produktif itu tuh nggak ada yang namanya ilmu tidak bermanfaat gitu ya anak-anak. Jadi kalian belajar semua gitu kan. Selain itu juga kalau mau porsinya itu 40-60 gitu kan. Jadi kalian itu tidak merasa pelajaran itu menjadi tertinggal gitu, karena kalian juga memporsikan tuh, misal produktif kalian fokuskan gitu, tapi pelajaran yang lain kalian jauh ditinggalkan gitu karena porsinya terlalu jauh. Jadi kalian juga perlu mengatur hal tersebut gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sekarang saya tidak. Oke, belum ya. Tidak ada, Bu. Baik. Belum ada, Bu.
Kalian pada saat pandemi ini merasa gimana perasaan kalian? Maksudnya kalian yang kelas 10 karena masuk langsung online ya? Iya, Bu. Ketika kalian online gitu, apa yang kalian rasakan sekarang? Dulu SMP offline kan? Online, Bu. Masih online juga. Pas kelas 8 apa kelas 9? Pas kelas 8 apa kelas 9 itu, Bu. Berarti kelas 7 offline ya? Iya, Bu. Ketika offline sama online, apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran? Belajarnya sih, Bu, kayak kan kalau offline tuh bertemu gurunya langsung, kalau on tuh harus kayak demit atau web gitu, Bu. Oke. Kalau misalkan seperti itu, ke pelajaran kamu merasa lebih paham nggak? Kalau offline tuh jadi agak lebih paham. Kalau online tuh kan kata-kata gitu, Bu, kalau lagi Zoom gitu atau Meet. Oke, kalau daring itu kamu tadi sampaikan ya, perbandingan dengan offline itu jadi lebih paham. Sekarang kalian sedang ada di masa pandemi, posisinya sekarang belajar serba online gitu. Semua itu berawal dari cara berpikir kalian anak-anak. Kita tidak pernah tahu kan takdir apa yang ada di depan. Ketika memang sudah ada seperti ini, berusaha untuk menerima yang pertama, yang kedua juga berusaha untuk beradaptasi, yang ketiga mencari cara atau solusi gimana kalian menghadapi ini gitu. Karena kalau misalkan kalian terus mengeluh, kalian juga terus mempersalahkan sebetulnya kenapa terjadi seperti ini, ya nggak bisa anak-anak gitu kan, karena semuanya harus dihadapi gitu. Cara yang paling ampuh adalah mencari solusi ketika sekarang daring gitu ya. Kalau misalkan offline itu ketemu sama gurunya gitu kan, juga bisa langsung nanya dan lain sebagainya gitu. Solusi yang bisa kalian ambil yang pertama, sekarang kan serba canggih ya anak-anak gitu, bisa lewat Google Meet, bisa lewat Zoom gitu. Guru-guru juga anak-anak kalau kalian nanya itu seneng, jadi tahu. Berarti gitu kan, anak yang bertanya itu gitu nggak pahamnya di mana gitu. Kalau misalkan kalian diem gitu kan, guru menganggap bisa jadi kalian sudah mengerti dan paham, atau juga guru juga menganggap ada pertanyaan gitu kan, apakah kalian ngerti atau tidak gitu. Jadi sebaiknya bertanya aja gitu, bisa lewat chat gitu kan, atau juga telepon jika berkenan. Jadi chat terlebih dahulu gitu ya, dengan pemberian pernyataan yang kalian cara sopan gitu kan ke gurunya gitu. Selain itu juga kalian punya teman di kelas gitu kan, kalian tahu gitu temen yang bisa untuk sama-sama belajar diajak gitu kan, buat Google Meet, buat Zoom gitu. Cari solusinya gitu kan. Selain itu juga kalian solusi yang selain itu juga kalian bisa, itu terkait belajar ya. Balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau misalkan kalian yang bukan berusaha untuk membuat diri kalian sendiri untuk memahami, aku gitu harus menerima keadaan ini gitu kan, dan belajar dengan yang sebelumnya pasti berbeda gitu. Jadi salah satu cara penerimaannya seperti itu gitu. Lalu kelas 11 juga dulu kelas 10 sebelumnya online juga ya kelas 10-nya. Berarti yang pernah offline itu yang kelas 12 dulu kelas 10, betul ya? Nah kalian sekarang udah kelas 12 nih dan masih online gitu kan. Nah kelas 11 waktu kelas 10 juga online. Ibu nanya nih ke kelas 11, karena kalian waktu dulu kelas 10 juga mengalami online gitu, dan sampai sekarang masih online, apakah kalian sudah bisa beradaptasi? Yang kelas 11 sudah bisa belum? Apa masih merasakan perasaan yang sama dengan ketika kelas 10 online juga?
Kalau kalian masih merasakan perasaan yang sama seperti itu, tadi Ibu menyampaikan hal yang mencari solusi tadi ya. Kalian menerapkan tidak ketika kalau kalian sedang online nih sekarang, carinya solusi, bukan kenapa harus online, kenapa juga ada yang tidak seperti dulu offline, ketemu guru, bisa nanya langsung. Kalau sudah menghadapi seperti ini, yang kalian lakukan solusinya online dengan Google Meet, Zoom meeting sama teman-teman, bareng-bareng gitu, kerjain tugas, saling menyemangati. Karena kalau sendiri dan sama-sama teman itu beda ya, biasanya semangatnya lebih dibandingkan kalian mengerjakan sendiri. Ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Apa salahnya tugas individu juga bisa sambil bersama-sama mengerjakan dengan teman gitu. Jadi yang bisa kalian lakukan itu buat jadwal. Kalian bangun, terus mandi, makan, mau setengah jam atau 1 jam sebelum mengerjakan tugas melakukan yang hobi kalian gitu, atau mau nonton TV dulu gitu baru mengerjakan tugas. Itu salah satu yang bisa kalian lakukan dengan to-do list atau menjadwal ya. Selanjutnya juga kalian menjaga kesehatan, jaga kualitas tidur yang baik dan hidup sehat. Berolahraga sangat membantu dalam mengoptimalkan jadwal belajar mandiri di masa pandemi. Dan kalian juga perlu makan makanan yang bergizi. Suasana ruang belajar. Untuk belajar di masa pandemi, yaitu ruang belajar, pilih ruang belajar yang nyaman. Jangan pilih ruang belajar yang tidak ada menjadi satu dengan kamar tidur. Jadi ruang belajarnya itu di luar, misal tidak di kamar tidur gitu. Kalian belajar beda-beda, ada yang mau tenang gitu, nggak berisik sama sekali, dan ada yang lain itu kalian tentukan sendiri karena kalian yang bisa mengatur dan nyaman untuk belajar agar fokus. Begitu, tidak menunda-nunda, punya jadwal yang konsisten. Jadwal dan target yang sudah disusun berguna agar tidak menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Jadi penting agar tetap dan terus mengerjakan apa yang harus dituntaskan. Ketika kalian memiliki jadwal, mengerjakan tugas yang pertama, setelah selesai mau istirahat dulu gitu beberapa menit, 5 menit, 10 menit silakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan tugas berikutnya, jadi tidak bingung dan tidak menumpuk. Begitu. Kalian juga merencanakan dengan membuat tujuan belajar, begitu. Lagi-lagi juga mengatur waktu, mengontrol lingkungan belajar guna mempermudah proses belajar, berupaya memahami materi secara berulang gitu kan. Kalian sudah mendapatkan materi, lalu kalian baca kembali gitu, ditulis sesuai dengan bahasa kalian sendiri agar mudah dipahami. Lalu meyakinkan diri sendiri untuk berusaha lebih giat dan carilah bantuan saat menghadapi kesulitan. Contohnya dengan bersama-sama belajar ya. Online itu menggunakan yang sudah disediakan, salah satunya dengan Google Meet atau platform yang lain seperti itu. Strategi pengelolaan jadwal belajar mandiri meliputi aktivitas-aktivitas yang berfokus pada tujuan belajar secara langsung dapat dilakukan, dimodifikasi, di-maintain segala aktivitas belajarnya gitu. Belajar memang penting, tapi jangan lupa kalau kamu juga butuh istirahat. Salah satu yang perlu disiapkan ketika belajar secara mandiri yaitu waktu yang perlu diatur. Waktu istirahat bisa dengan melakukan refreshing untuk menjaga kesehatan mental kalian gitu. Berulang kali juga sudah disampaikan yang sebelumnya, ketika kalian belajar juga perlu istirahat seperti itu. Terima kasih anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan. Tuh, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.